Beberapa hal yang bisa dikonsumsi diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur satu. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat selalu. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp masih di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Sensei, pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi radang saluran nafas atau bronkitis dengan jus anggur, jahe, wortel, jeruk. Bahan-bahannya diantaranya air jeruk 150 ml, kemudian wortel 200 gram, dan anggur tanpa biji 1 ons, jahe 1 iris. Nah, berkaitan dengan radang saluran nafas ini Sensei, ini secara klasik di gejalanya seperti apa dan apa yang harus diwaspadai? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan pengikut yang selalu senantiasa istiqomah dalam menapak sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu pembahasan tentang radang saluran pernapasan ini juga masih sesuai dengan musimnya, di mana hujan segan terang tak mau. kadang hujan, lihat secara umum kita masih masuk musim semi. Musim semi itu sifatnya lembab, di mana negeri kita juga negeri lembab, tropis, khat al-istiwa, jadi lembab. Dan lembab itu sangat berat bagi energi vital, tentunya paru dan seterusnya. Dan sudah mulai agak panas secara cuaca, karena musim semi itu perpaduan antara lembab dan panas. Ya. Dan kalau mengikuti pendapatnya Ibnu Mukri, salah satu guru dari Imam Suyuti, beliau menyebutkan bahwasanya ketika pertemuan antara hararah dengan burudah, panas dengan dingin, kemudian bertemu, ketika dominan dinginnya maka akan muncul rutubah, muncul lembab. Nah, ini sifat musim semi itu adalah perpaduan antara panas dengan dingin. Dan di awal, di musim semi awal itu lebih cenderung dingin. Nah, musim semi pertengahan seperti ini maka pertengahan
kadang cenderung kepada dingin pada beberapa orang, kadang-kadang juga cenderung kepada panas gitu. Kemudian sebelum saya membahas tentang radang versi dalam pandangan dan penelitian klasik, saya juga ingin menunjukkan terlebih dahulu bagaimana di buku acuan sediaan herbal yang diterbitkan oleh Badan POM Republik Indonesia terbitan tahun 2006 volume kedua di halaman 32 tentang radang saluran nafas. Ada banyak sekali yang disebutkan, dan di Badan POM itu juga menyebutkan bukan cuma di jilid 2 tapi juga di jilid 6 juga. Yang pertama yang digunakan untuk gangguan pernafasan dan saluran radang pernafasan adalah di sini disebutkan daun sendok. Ya, direkomendasikan oleh Badan POM adalah daun sendok. Ya, kemudian yang kedua adalah jintin hitam, abatis soda atau Nigella sativa. Ini juga digunakan untuk bronkitis atau radang tenggorokan. Kemudian yang ketiga adalah yang direkomendasikan adalah kulit kayu manis. Ini juga efektif digunakan untuk pengobatan. Jadi bagi para tabib sah, artinya nggak salah kalau menggunakan herbal ini. Kemudian juga yang terakhir adalah buah pisang batu. Ya, buah pisang batu ini juga direkomendasikan di buku ini yang diterbitkan oleh Badan POM Republik Indonesia terbitan tahun 2006, volume kedua edisi pertama. Ya, ini kemudian di volume ke-6 edisi pertama terbitan tahun 2011. Kemudian juga disebutkan tentang gangguan saluran napas dan radang pernapasan itu, diantaranya daun sambiloto. Ini disebutkan. Kemudian selain sambiloto, kemudian juga kayu secang disebutkan di sini. Yang kedua adalah yang di jilid 6. Yang kedua adalah kayu secang. Kemudian yang ketiga adalah daun sembukan. Kemudian di sini juga diberikan literasi yang banyak sekali. Satu tanaman itu literasinya bisa sampai 16 lebih satu tanaman, bahkan ada yang 24, ada yang 16. Jadi literasinya juga banyak sekali dengan penelitian yang lumayan banyak. Ini dari sisi anjuran dari pemerintah gitu ya. Artinya ketika seorang tabib atau pengobat menggunakan jamu seperti yang saya sebutkan tadi, itu juga sudah mengikuti acuan sediaan herbal, atau bisa jadi menggunakan ramuan jamu yang sudah menjadi tradisi budaya, itu juga dilindungi ya, karena jamu warisan budaya tak benda, jadi dilindungi juga kalau menggunakan ramuan yang sudah terbiasa di masyarakat. Dari sisi jamu, tapi dari sisi herbalis, para herbalis ada acuan sediaan herbal, diantaranya bisa mengacu kepada buku jilid 2 dan jilid 6. Yang belum dapat belum punya buku ini maksudnya kan, semuanya punya ya. Ya, dengerin. Tadi saya sebutkan. Jadi ngasih sumbangsi lah, menyiarkan bimbingan penyuluhan dari pemerintah yang tidak sampai kepada masyarakat, karena bukunya belum tentu sampai juga ke masyarakat luas gitu ya. Saya dulu dapat tahun 2011. 2011, Masya Allah, sudah lama. 2011. Itu kemudian baru edisi-edisi berikutnya menyusul. Walaupun sayangnya kadang ada beberapa herbalis yang memang tidak dapat link sehingga tidak dapat, gitu ya, tidak dapat bukunya. Ini permasalahan radang saluran nafas. Pembahasan tersendiri tentang radang saluran nafas. Makanya bahan obat yang kita gunakan di sini itu ada 2 tipe. Yakni tipe dingin karena radang itu sendiri panas. Maka obat yang digunakan adalah dingin. Secara umum dari si klasik. Kemudian karena radang paru-paru itu di atas, ya, maka ada bahan aromatik atau pedas yang bisa digunakan untuk mengangkat. Kemudian keluar mempertahankan kekebalan tubuh agar tidak terserang angin yang dari luar kemudian menambah masalah. Ketika di dalam tubuh sudah ada penyakit, dari luar kemudian datang bagaikan sebuah kerajaan yang sedang tidak baik-baik saja, kemudian dari luar menyerang. Ya kan?
Jadi pada prinsipnya ada jahe, ada jeruk, ada wortel, ada anggur. Di sini adalah bagaimana mengharmoniskan sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam. Satu persatu saya bahas dulu. Tapi karena waktu kita ini dulu, kita kita racik racik dulu dulu ya. baru kemudian kita bahas. Baik. Berarti ini jeruk kita saya peras dulu ya. iya. Oke. Kemudian jadinya dimasukin dulu. Wortel ya. Kalau wortelnya dimasukin dulu. Oke, cukup. Jahenya juga. Sedikit aja ya berarti jahenya ya. Karena ketemu buah dia. Iya, Iya kan? betul. Jadi Nah, ini yang hijau tanpa biji. Tanpa kalau biji. yang ini ada bijinya. Ya. ini kalau ini ada bijinya. Ada Oh, bijinya. berarti yang tanpa biji Yang saja ya. tanpa biji langsung ya. Oke. Ya. Kalau ada bijinya kan nanti ngambil bijinya tuh. Oke. Nah, harusnya anak-anak juga suka nih. Iya, karena kan manis ya jeruknya. Lagi seger. Iya, airnya jeruk. Kalau airnya biasa ya baru nggak enak. Enak sih, cuman kurang. Iya. Kalau kurang manis bisa Iya. ditambah madu ya. Ini kalau dijual umum itu mahal deh. Iya. Karena banyak asli semua. Tanpa gula lagi ya. Betul. Yang pakai gula aja bisa 40.000 per gelas. Ini jeruknya bagus ya, gede-gede ya. Gede. Airnya juga Medan banyak. ya? Jeruk Medan. Medan udah keluar ya. Oh iya, sebentar lagi Ramadan ya, Medan juga Medan udah keluar. Betul. Bentar lagi, dikit, satu lagi. Sedikit lagi. Ya, 190. 190. Oh, dapatnya 175, nggak apa-apa lah. 175. Nanti kalau di rumah 150 aja. 190. 150. Oh, 50. 50 mili aja. 50. Satu cangkir berarti ya Satu kalau di rumah. cangkir. Kalau di sini kayak sesuai peserta yang ada. Yang ada di sini. Oh, lagi kurang lagi ya. Ya. Oke, kita tambah lagi. Kurang banyak. Jadi di sini bukan ngepas loh ya. Tapi ngepas peserta. Kalau di rumah ya ngepas penderita kan. Nah, Di sini kan nggak ada penderita ya, jadi ngepas Iya. peserta. di rumah bisa disesuaikan dengan budgetnya ya. Iya. Budgetnya juga. Nggak usah banyak-banyak. Kan beda perumahan sama lembaga ya. Iya, betul. Dapat nih baru. Oke. Gak apa-apa ini sari apa kulitnya kena ada kulit. Gak apa-apa. Oke. Sip. Kita masukkan. Kita langsung blender. Oke. Lebih dominan Jeruk. ini ya. Jeruk ya. Air jeruknya Kuning ya. dominan. Karena anggurnya hijau. Masya Allah. Kalau anggurnya merah tadi bantu wortel. Seger banget nih Ya. sepertinya. Dominan jeruk sama wortel ya. Masya Allah. Iya. Benar sip. sekali. Nah ini anggur. Ya. Pohonnya merambat mencapai panjang 10 meter. Putau nama Tionghoanya. Kutau. Putau. Dan dia dikenal khasiatnya berdasarkan tabiat atau karakteristiknya. Ya. Di mana buah anggur ini rasanya manis. Manis. Sepakat lah ya, rasanya manis ya. Agak asam kadang-kadang ada Ya. asam sedikit. Kemudian sifatnya dingin. Makanya mengatasi berbagai macam panas pada tingkatan pertama, kedua, dan ketiga sampai kepada panas tingkatan ketiga ini peradangan. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan sampai tingkatan keempat dinginnya sehingga bisa mengatasi infeksi. Ya.
Al-Imam Al-Qayyim berkata buah anggur dapat memperbaiki tubuh, menggemukkan dan memberikan nutrisi yang baik karena dia mengandung rutubah dan bersifat burudah, bersifat dingin. Ia merupakan salah satu dari 3 raja buah. Di antara buah lainnya selain anggur adalah buah kurma, kemudian buah tin. Ya, kemudian dia juga membantu mengatasi ruam atau erupsi kulit dikarenakan kelemahan paru-paru. Berarti anggur itu menguatkan paru-paru sehingga punya dampak untuk memperbaiki kerusakan kulit atau meregenerasi sel kulit yang rusak setelah mengatasi perbaikan paru. Artinya dan radang saluran pernafasan itu tadinya berasal dari situ. Kemudian memperlancar air seni, kemudian mendorong diuresis dan pada ibu hamil itu menenangkan janin. Kemudian juga mencegah terjadinya panas dalam, kemudian juga radang dan sembelit. Juga membersihkan panas hati. Sehingga mengakibatkan darah bergejolak atau istilah orang sekarang menjadi darah tinggi. Kemudian membantu fungsi ginjal, mencegah kegagalan pada ginjal dan baik untuk pembentukan sel darah. Produksi sel darah karena dia bersifat rutubah atau tonik rutubah. Manisnya tonik, dingin kemudian sejuknya itu tonik rutubah. Dan sebagai antivirus dan anti kanker, mencegah kerusakan gigi dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Banyak kandungan disebutkan ini tadi pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim. Banyak sekali kandungan, ada flavonoid, ada tanin, ada asam tartarat, ada inositol, ada karoten, ada kolin, dan ada juga kandungan gula. Dan buah anggur juga banyak mengandung polifenol, ya, kemudian juga antosianin, glikosida, kemudian flavon, tanin, pektin, asam malat, dan juga banyak mengandung vitamin. Di antaranya adalah vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, dan banyak kandungan mineral. Di antara mineral yang terdapat pada anggur adalah zat besi, sodium, kalium, kalsium, dan fosfor. Ini berdasarkan penelitian sains. Ya. Kalau tadi karakteristik panas dinginnya berdasarkan penelitian alamiah. Vitamin A-nya pada anggur diperlukan tubuh untuk kesehatan mata, meningkatkan daya tahan tubuh, melawan penyakit campak, ya, menurunkan demamnya, dan juga penyakit infeksi lainnya. Ya, jadi bukan cuma untuk mengatasi peradangan pada saluran pernapasan atau radang paru, radang saluran nafas, bahkan infeksinya, bahkan sampai kepada infeksinya. Makanya saya tadi katakan sebagian pendapat ada yang mengatakan sampai ke. Dan menurut pengobatan klasik, infeksi itu panas tingkatan keempat, tingkatan yang paling panas. Ya. Sementara radang tadi tingkatan ketiga, bahkan ternyata anggur mampu sampai ke situ. Kemudian juga vitamin B1-nya menjaga kesehatan kulit setelah menguatkan paru, kemudian menjaga kesehatan kulit, anti beri-beri, menguatkan limpa, membantu proses metabolisme protein dan lemak, nanti menguatkan limpa dan lambung, pencernaan, sistem pencernaan atau metabolisme tubuh. Kemudian juga mengandung vitamin B2. B2-nya pada anggur itu berperan dalam pembentukan molekul steroid dan glikogen sekaligus, sehingga menyokong berbagai pertumbuhan organ tubuh, seperti mendukung pertumbuhan kulit, regenerasi selnya, kemudian rambut bagi orang yang ingin rambutnya tumbuh, kemudian kuku juga, gitu. Kemudian juga vitamin B6-nya berfungsi untuk menormalkan fungsi otak. Berarti bagus untuk anak-anak ya. Tapi orang tua butuh fungsi otak ya, serta membantu protein ya. Pokoknya yang masih belajar lah ya, yang masih belajar, yang masih ya. Tapi kayaknya pendengar Roja itu pada ngaji loh. Pada ngaji berarti butuh lah ya. Serta membentuk protein, hormon, dan sel darah merah. Vitamin C-nya asam ascorbat itu merupakan antioksidan pencegah radikal bebas, sehingga mencegah terjadinya penyakit degeneratif abad ini atau dikarenakan radikal bebas. Vitamin E-nya punya kandungan vitamin E, merupakan antioksidan yang kuat dan mampu melindungi tubuh dari radikal bebas dengan baik. Yang melebihi vitamin C juga berperan dalam menjaga kesehatan berbagai jaringan dalam organ tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata. Kalau dalam klasik, kulit karena menguatkan paru, mata karena menguatkan hati, dan sel darah merah hingga ke hati dan jantung. Vitamin K ternyata punya peran menentukan sistem peredaran darah dan penutup luka. Begitu. Kemudian itu aja dulu anggur, jangan kebanyakan. Kemudian jahe, gitu ya. Jahe. Adapun jahe, kalau dalam klasik rasanya, kalau ini kan jahe segar ya, jahe segar itu hangat, kemudian rasanya pedas. Pedas melindungi paru-paru, kemudian naik ke atas membebaskan nyesak dan sebagainya.
Dan jahe ini konon katanya di Asia Tenggara. Di Yunani tercatat tentang pemanfaatan jahe semenjak tahun 1 Masehi. Dan pada abad pertengahan, yaitu abad 14 di Eropa, juga telah memanfaatkan jahe sebagai bumbu masak atau jamu. Jadi Eropa sudah pakai jahe untuk jamu itu di abad 14, berarti tahun 1300-an lebih. Dan pada abad ini pula harga setengah kilogram jahe di Eropa sama dengan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing, Ya. Masya Allah. Makanya mereka nyai jahe ke sini kan. Wajar ya. Jadi kenapa kok orang Eropa pada datang ke Indonesia mencari rempah-rempah? Ternyata dalam penelitian disebutkan karena di Eropa setengah kilogram jahe sama dengan 1 ekor kambing di abad itu. Makanya mereka nyari ke sini gitu kan. Ya wajar. Nah di sini harga 1 kilo jahe biasa saja. Biasa aja. Nggak sampai nggak sampai 1 kaki. Betul. Sama 1 kilo kambing aja nggak nyampe. Betul. Nggak, kan? Di London membuktikan dengan penelitian bahwa 1 gram bubuk jahe dapat mencegah mual dan muntah setelah operasi. Ini kan dibutuhkan di zaman itu ya, di zaman itu oleh dokter dibutuhkan untuk mengatasi mual setelah operasi. Di Denmark juga membuktikan dengan penelitian bahwa 1 gram bubuk jahe juga diminum saat mabuk laut lebih efektif daripada placebo. Di India aja disebut sebagai obat universal karena memiliki khasiat anti jamur, antibakteri, antimikroba, dan memiliki penenang pada sistem pencernaan yang sudah dimanfaatkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di negara barat yang biasa digunakan untuk mengatasi mual, mabuk kendaraan, dan vertigo gitu ya. Makanya namanya keren, Zingiber officinale. Makanya saya punya teman, saya kalau punya anak saya kasih nama Zingiber gitu. Jadi jahe ini menguatkan paru dan membebaskan saluran pernafasan dari berbagai permasalahan. Ya, udah familiar aja. Kemudian jeruk. Adapun jeruk dikit lagi ya. Adapun jeruk ini sebagian ahli berpendapat jeruk ini konon merupakan tanaman asli Tionghoa Selatan. Tionghoa Selatan. Ada yang mengatakan Cina Selatan atau Tionghoa Selatan itu udah sampai ke Indonesia. Tionghoa itu kan bagi orang Cina yang di luar Cina. Tiongkok bagi orang Cina yang di Cina. Nah, ini berasal dari Tiongkok Selatan atau Cina Selatan. Konon kabarnya dibawa ke negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Ada data di daerah Tegal, Tegal Balamoa ke sana, itu ada beberapa masyarakat yang memiliki data. Di bawah tahun 925 sebelum Masehi katanya. Tapi ada juga yang menyebutkan tahun 66 sebelum Masehi. Kemudian ada juga beberapa literatur yang menyebutkan 1500 sebelum Masehi. Jeruk dibawa ke sini. Berarti udah memiliki sini ya. Betul. Kemudian juga dari Tionghoa ini jeruk masuk ke India Selatan. Dari sana terus dibawa ke barat oleh Vasco da Gama tahun 1498. Berarti jeruk datang ke Indonesia lebih duluan ketimbang ke dunia barat. Karena baru datang abad ke-15. Ya. Dan jeruk sangat banyak sekali kandungannya sebagaimana tadi anggur. Ya, dia juga dingin, mengatasi peradangan. Banyak mempunyai kandungan dan khasiat buahnya. Bukan cuma untuk mengatasi radang saluran nafas, tapi juga radang tenggorokan, nyeri tenggorokan, batuk gitu, dan beberapa macam peradangan lainnya. Bahkan sampai ada yang mengatakan di beberapa literatur, buku yang ditulis oleh Nyonya J. Kloppenberg tahun 1912 J. Kloppenberg, seorang seorang wanita berkebangsaan Belanda, menulis bukunya bahwasanya abses pada tenggorokan maupun gangguan pernafasan itu bisa menggunakan jeruk. Ya. Jadi ini Belanda penelitian loh ya, kalau Belanda berarti berdasarkan Sein. Dan ini data ini diambil dari, sebenarnya bukan Nyonya Kloppenberg doang, tapi K. Heine, seorang profesor berkebangsaan Jerman, ahli botani, juga menulis di 4 jilid bukunya yang memuat 3.500 tanaman Indonesia. Tumbuhan Indonesia itu ditulis oleh orang Jerman, 3.500 dibukukan jadi 4 jilid buku besar. Ya, diterjemahkan oleh Kementerian Kehutanan. Ya.
Dan dia itu meringkas dari buku karyanya Rumpius, seorang profesor berkebangsaan Jerman yang mendata tanaman dan binatang laut yang ada di Ambon, Indonesia secara umum dan Ambon secara khusus. Kemudian didata, ada 9 jilid. 9 jilid. Ya. Ada beberapa bukunya. Ini jeruk di familiar. Kemudian terakhir wortel ya? Iya. Kemudian wortel, rasanya manis, tentunya dia tonik. Kemudian dinginnya berarti tonik rutubah. Tonik rutubah dengan sendirinya berarti mengatasi berbagai macam peradangan. Ya, ini secara alamiah. Secara ilmiah dia banyak mengandung minyak asiri, limonen, alkaloid, ya, dan banyak kandungan lainnya yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai macam gangguan peradangan. Ada waktu? Masih ada waktu. Silakan. Nah, baru saya membahas tentang peradangan, gangguan peradangan yang ada. Bagaimana pandangan klasik tentang peradangan? Ya. Gitu kan? Dalam pandangan klasik, ketika seseorang terkena radang saluran pernafasan atau bronkitis, itu bisa disebabkan karena beberapa hal. Ya. Dan ada 2 kategori. Pertama adalah radang saluran nafas atau bronkitis akut, kemudian radang saluran nafas kronis. Yang akut, yang pertama disebabkan karena angin dan dingin yang mengendalikan paru-paru, menyerang paru-paru. Angin dan dingin. Sekarang anginnya dingin loh ya. Walaupun semi itu cuacanya sudah agak hangat, tetapi anginnya masih dingin. Kalau antum pagi hari pas subuh, azan subuh, buka pintu itu lebih dingin. Tidurnya saya nggak pakai kipas, itu udah sejuk, gitu ya. Gejala yang muncul manakala seseorang terkena radang saluran nafas dikarenakan angin dan dingin, maka gejala yang muncul adalah flu biasa. Kemudian ya flu batuk, pilek, bersin di pagi hari begitu. Batuk dengan suara berat dan tidak jelas dan ludah bening, tidak menyukai dingin, demam, sakit kepala, gatal di tenggorokan, sedikit berkeringat, sesak nafasnya terengah-engah. Ini bronkitis karena angin dingin. Beberapa tanaman yang digunakan selain jahe tentunya formula ini ada almond, bisa juga menggunakan gula batu kalau nggak punya madu, kemudian asparagus, daun mint, kalau mau pakai teh berarti dikasih daun mint, kalau masak kemudian di cabenya agar ngangkat, lada, adas, jahe, ya jahe segar ya, ini jahe segar. Kemudian bunga lawang, kemudian juga biji kenari. Jeruk, selain jeruk Medan ada jeruk Bali juga bisa. Belum datang ya? Belum mulai ada ya? Belum. Kayaknya belum kelihatan. Kemudian jamur kancing kalau untuk ininya, lauknya. Ya. Kemudian yang kedua, 2 aja ya. Nanti baru setelah itu bronkitis kronisnya. Untuk akutnya 2 saja. Yakni angin dan panas yang menyerang paru-paru. Angin dan panas yang menyerang paru-paru. Obatnya selain ini, gejala yang muncul adalah flu biasa, batuk berlendir, tidak menyukai angin, demam, lubang hidungnya bergerak begini. Gerak-gerak lubang hidungnya. Ya, disertai dengan sakit kepala, nyeri di dada, nyeri tenggorokan, kemudian berkeringat, sakit tenggorokan, ludah mengandung darah. Ini khas. Kemudian juga haus dengan keinginan untuk minum. Maka selain menggunakan jus ini, boleh juga yang dijadikan kudapan kayak apel, kemudian lalapan mentimun, kemudian beras ketan dimasak, ya, kemudian lemon. Selain jeruk Medan, ya, jeruk lainnya, kemudian juga lemon, ubi jalar, tahu, tomat, kemudian juga gula batu dan parsley. Yang kedua, bronkitis kronis. Bronkitis kronis bisa disebabkan karena lembab limpa menyerang paru. Adanya biasanya kan sebagaimana penjelasan para ahli klasik termasuk kelima Ibnu Qayyim itu dari rutubah yang ada di limpa itu kan dinaikkan tuh ke paru-paru. Balghamnya itu dinaikkan ke paru-paru untuk energi vital paru. Kalau lembab justru malah memberatkan paru-paru, akan menjadi bronkitis kronis yang gejala yang muncul adalah batuk dan adanya ludah yang tidak dapat dibatukan dengan mudah. Jadi ada ludah, tapi ketika batuk susah untuk keluar. Adanya ludah yang putih bening, kemudian kelelahan pada kaki dan tangan, rasa berat di kepala seperti terbungkus kayak berat, kemudian rasa berat di kaki, disertai dengan tangan serta dada dan tidak mampu untuk berbaring terlentang karena itu. Jadi berbaring terlentang itu nyesak. Kemudian kurang selera makan, nafas pendek, tangan dan kaki bengkak, disertai dengan muntah.
Mana banyak selain ini bisa menggunakan ikan gurame, Ikan gurame. ikan mas, kemudian tongkol jagung, bukan ikan tongkol, Oh, tongkol jagung. Tongkol. Kemudian biji jagungnya kasihin ke siapa kayak tongkol jagung ini, Pak. Tongkolnya. Kacang merah, jeli, buburnya kacang merah, kemudian biji jeli, rebung untuk lauknya, keju, barley, mentimun, kacang hijau juga bisa untuk buburnya, rumput laut dan belimbing. Satu lagi bisa? Bisa sih. Oke. Silakan. Kemudian satu lagi dikarenakan bronkitis kronis dikarenakan panas hati menyerang paru. Panas hati menyerang paru. Gejala yang muncul adalah batuk yang menyebabkan nyeri di perut atas, batuk berlendir, batuk berdarah, tenggorokan. Sama berdarah nih. Berdarah, kemudian tenggorokan kering, rasa nyeri yang berpindah antara dada dan iga. Ya. Kemudian sampai sini nama iga, dada, kemudian iga. Nafasnya cepat. Itu enggak plong. Wajahnya memerah, ludahnya mengandung darah. Muntahnya juga darah. Haus dengan muntah yang darah. Selain pengobatan ini bisa menggunakan asparagus, susu kedelai yang kemarin kita bahas. Lauknya telur bebek, minyak zaitun, bayam, kacang merah. Kacang merah. Bisa buat sop, bisa buat bubur, jamur hitam, gandum, cuka, apel maupun beras, kemudian kerang mata tujuh, Kerang mata apa, tujuh. kerang hijau, Ya. kemudian telur ayam, jamur putih dan royal jelly. Demikian, Ya. mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya untuk saya tanya jawab, saya serahkan kepada antum. Baik, syukuran jazakallahu khairan Sensei atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi radang saluran nafas. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp masih di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya. Nah, Iya, silakan tanya Umu. saya Sinse. Nah, Mertua saya sekarang Sinse dari 10 hari mungkin Sinse itu kesakitan terus yang selalu menangis. Dia itu merasa belakangnya itu kayak ada yang iris-iris tembus ke perut, tembus ke bagian perut Sinse. Menurut orang yang jenguk itu karena seperti katanya gejalanya itu gejala-gejala yang pernah kejadian seperti itu kayak saraf kejepit, tulang belakang mungkin bergeser karena umur juga sudah 70-an. berarti ya untuk sakitnya di bagian perut ya, Ibu? Bagian belakang itu tulang punggung belakang tulang itu punggung tembus belakang. ke perut. Katanya kalau dia mengeluh itu katanya kayak diiris-iris saking sakitnya itu Sensei. Baik. Umurnya tadi 70 ya? Ya 70-an Sensei. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Tadi umurnya berapa? 70 tahun. 70. Wah. Ibu bisa menggunakan ubi jalar merah 2 ons. Ini resep yang enak. Kemudian susu cair sekitar 1 gelas. Ya. Ditambah dengan air 1,5 liter. Kemudian kasih jahe merah 2 jari, kemudian merica 11 butir, kayu manisnya 1 jari, kemudian biji palanya 3 butir. Ya. Tapi perhatiannya, biji pala ini ada ulama yang mengharamkan. Bagi yang sampai ya nggak usah kasih biji pala. Ya. Karena ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Betul. Ya. Kalau tidak pakai biji pala maka bisa diganti dengan kapulaga 3 butir sampai 5 butir, kemudian cengkeh 3 butir, ya. Kemudian direbus semua bahan dengan 1.500 ml tadi 1,5 liter air. Kemudian kecilkan apinya agar menjadi separuhnya. Ya. Kemudian disaring, baru kemudian ditambahkan susu cair sekitar 1 gelas. Kemudian diaduk rata, ubinya dimakan, airnya diminum. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, terputus. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Ya,
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Karawaci. Ya, silakan Ibu. Mau bertanya, Sensei Barakallahu Fikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, saya punya teman saya ini umurnya sekitar 49 tahun ya, Sensei. Tetangga. Beliau ini pernah ada penyakit di perut, yaitu penyakit usus kalau nggak salah. Terus sekarang beliau juga udah mengalami men yang keluar sampai sebulan nih Sensei. Men terus dikit men terus keluar darah gitu kan. Dia belum lama ini habis operasi penebalan dinding rahim, sudah dikiret. Jadi maksudnya dia sampai keluar darah terus menerus ini Sensei, kira-kira apa yang terjadi dengan diri dia? Kapan operasinya, Bu? Kurang lebih udah 2 bulan yang lewat. 2 bulan yang lalu. Jadi dia udah sampai ke objin, dia mengalami itu yang keluar darah itu. Masih keluar darah sampai sekarang? Sampai sekarang masih keluar darah, udah sebulan ini Sensei. Apa yang dikonsumsi sekarang? Hah? Ini sekarang konsumsi apa? Dia kan juga punya penyakit diabetes. Dia ada suntik insulin tiap bulan. Suntik insulin. Jadi maksudnya dia tadi anak kan jalan sama dia jalan pagi. Itu badannya dingin Sensei, padahal sudah jalan berapa putaran, tapi dia malah badannya dingin kayak gimana ya, kayak pucat gitu, dingin gitu Sensei. Baik. Yang dikonsumsi apa sekarang? Ana sih kurang tahu, tapi setahu Ana dia berobat penyakit gula kan, diabetes. Bisa jadi dia banyak mengkonsumsi obat gula itu Sensei. Oke. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Ibu. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Sebenarnya nggak jelas ya. Mungkin usus deh. Jadi masih kemungkinan semuanya. Karena bukan yang mengalami langsung. Bukan yang mengalami langsung. Jadi Temannya, menanyakan apa yang dikonsumsi juga belum jelas. Betul. Karena yang diagnosa itu, walau bagaimanapun juga korinahnya jelas, imarotnya jelas, gejalanya jelas, tandanya jelas gitu kan. Apa yang lagi dilakukan, konsumsi, bahkan segala macamnya jelas. Nggak bisa kemudian asal ada beberapa yang memang belum meyakinkan, kemudian ditegakkan diagnosa, nggak akan keluar firasat. Apalagi tadi masih kemungkinan khususnya begini dan begini. Kemungkinan juga suntik insulinnya berapa kali, suntik insulin masih tiap hari apa berapa tadi, kemudian mengkonsumsi apanya juga belum jelas. Kalau anjuran saya sih berarti kan masih dalam perawatan dokter. Dilanjutkan saja, karena walau bagaimanapun juga kan dokter itu juga pengobat yang piawai, kemudian juga yang memang punya sertifikasi. Artinya memang terbukti ya, di negeri ini juga ditunjuk sebagai satu-satunya pengobat yang ada di negeri kita ini, yakni dokter. Selain dokter bukan pengobat, nggak ada pengobat selain dokter. Makanya kalau sudah ke dokter itu sebenarnya udah tepat sekali gitu. Udah. Kemudian tinggal kawalan itu kemudian tinggal dilanjutkan ya, adapun sembuh dan tidak memang bukan di tangan dokter, tapi tinggal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal banyak berdoa. Ya, lanjutkan saja, Bu. Ya, kemudian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu yang berada di Karawaci. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Ya, Ummu Zahra di Riau. Silakan Ummu. Nah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adik dari ibu saya itu mengalami suatu penyakit yang kalau orang kampung bilang nama penyakit itu penyakit kayo. Apa? Penyakit apa, Ibu? Penyakitnya kayo. Itu kayu. Bahasa kampung. Yang bahasa apa Latin saya nggak tahu. Iya. Bahasa mana, Bu? Oh, penyakitnya seperti ini, Sensei. Dia penyakitnya itu dari punggung sampai ke arah bawah ketiak itu tuh tumbuh seperti ada bengkak-bengkak sedikit-sedikit, tapi ada nanahnya. Dan dia merasa sangat kesakitan sekali. Dan terus di payudara yang sebelah kiri itu, mohon maaf sebelumnya, itu terasa sangat keras. Dan juga terasa katanya itu sangat sakit.
di asal terkena kain aja sedikit itu kelihatannya dia udah membukti itu kena sakitnya. Pernah dibawa ke pengobat siapa? Dokter atau tabib atau sinsei pernah? Belum ada ke dokter lagi. Dulu waktu ke dokter katanya apa? Itu saya kurang tahu nama penyakitnya itu sih, tapi katanya penyakitnya kayak gitu lah, lebarnya hampir selebar telapak tangan. Nggak, waktu ke dokter disebut dokter penyakit apa, Bu? Nggak tahu saya entah apa nama penyakitnya. Oh, Baik. tapi dokter ngasih tahu kan penyakitnya? Itu kalau kata adik ibu itu nggak ada dibilang nama penyakitnya. Oh, dokternya nggak menyebutkan nama penyakitnya, Tidak. tapi ngasih obat. Ngasih obat yang kalau kelihatannya obatnya sih dari klinik aja gitu. Oh iya. Baik. Istilahnya obatnya itu cuma obat penahan nyeri aja. Nggak pernah nyeri ya? Ya. Baik Ibu, mohon ditunggu jawaban dari Sensei. Nah, Ya terima kasih ya. Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Nah. Ini berbagai bahasa negeri kita ini banyak banget ya. Nama penyakit juga Betul. sesuai bahasa daerah masing-masing ya. Kita juga walaupun di Indonesia itu sudah pemerintah Indonesia itu sudah mendata penyakit berdasarkan nama-nama daerah masing-masing. Oh gitu ya. Udah keluar bukunya warnanya hitam dan dikumpulkan dari Aceh sampai Papua. Papua. Gitu, dengan nama-nama Sesuai dengan dengan nama daerahnya. Tapi Jadi ada nama secara umum ada juga ya. Ada di Jambi namanya misalkan kayak ini sesak radang saluran nafas saja, nanti di beberapa daerah batuk aja beda-beda ya. Yang sulit untuk kemudian menghafalkan namanya, makanya di Indonesia itu dibikin nama nasional gitu kan. Kalau bronkitis kan internasional. internasional. Nah. Radang saluran nafas kan Iya, nasional betul. gitu ya. Paling tidak ada nama nasionalnya. Ya. Dan ketika tadi karena udah bercerita seperti itu, makanya kan saya tanyakan ke dokternya, karena pasti nggak mungkin dong sakit seperti itu kemudian belum kemana-mana Iya, gitu. dan dibiarin saja. Dibiarin nggak saja. mungkin. Gitu. Sebenarnya tadi ibu penanya ini sama dengan ibu penanya yang sebelumnya, nggak jelas, ya kan? Maksudnya dokternya kemungkinan juga ngasih obat Betul. nyeri gitu kan? Iya. Kemudian dokter belum mengatakan nama penyakitnya Nama juga. penyakit. Datang aja ke dokter lagi, kemudian ditanyakan. Kalau memang belum ya, kemudian menanyakan penyakitnya apa, harusnya bagaimana. Kalau memang di klinik itu tidak bisa, biasanya kan akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Betul. Karena dari klinik itu Kecil. kalau kalau klinik itu masih mampu kan berarti masih bisa ditangani. Kalau memang dia nggak ditangani, berarti dia akan dirujuk ke rumah sakit besar. Ya. Kalau dia nggak mampu gitu kan. Kalau dia nggak merujuk ke rumah sakit besar kan berarti dia mampu. Artinya dia orang akademisi, dokter itu seorang akademisi. Dia juga ada pelajaran. Kalau dia menurut dia mampu ya dia tidak. Kan ada aturan nih. Betul. Ikatan Dokter Indonesia itu punya aturan. Jadi kalau bahkan sakit berlanjut hubungi dokter. Dokter sakit berlanjut hubungi internet, penyakit dalam lah, jantung lah. Betul. Gitu kan, rumah sakit spesialis dan seterusnya. Ya, kemudian dilanjut, Bu. Itu juga belum jelas, kita belum menangkap keluhannya apa, kemudian penyakitnya juga apa. Kami juga belum jelas menangkap bahasa yang disebutkan juga. Saya juga nggak hafal semua. Karena di bahasa yang dianjurkan untuk dihafalkan nama penyakit berdasarkan standar internasional maupun standar nasional. Minimal Kesatuan Republik Indonesia lah nasional. Kalau daerah memang kadang-kadang, kecuali misalkan saya di Sunda, ada orang mengatakan perut saya seul. Ya kan. Tadinya saya nggak tahu seul itu apa itu. Kan. Tapi kan lama-lama tahu karena saya tinggal di sini kan. Oh iya, lama-lama tahu. Tapi suatu ketika mungkin kalau saya tinggal di Kerinci, tinggal di Jambi akan tahu penyakit-penyakit yang ada di sana. Kalau di sini juga begitu. Pokoknya inilah liar misalkan begitu kan, kita nggak, sebenarnya saya nggak tahu, tapi lama-lama digambarin kan sama mereka. Kemudian oh itu maksudnya gitu kan. Jadi memang masing-masing daerah, apalagi orang-orang yang masih tua banget ya, nama penyakitnya kadang-kadang ya sesuai dengan nama daerah masing-masing. Tapi kalau sudah dibawa ke dokter dan dokter sudah memberikan obat, ya tinggal ditindaklanjuti. Ya kan. Saya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya
dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya selanjutnya. Amin. Jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Zahro yang berada di Riau. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Deni. Abu Deni di mana? Ini di Kerawang. Ya, mohon maaf Abu Deni. Sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Iya, di Kerawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan terlebih dahulu Pak volume televisi atau radio karena ada feedback atau pantulan suara. Sudah. Ya. Sudah saya kecilkan. Oke. Baik. Kalau sudah silakan. Assalamualaikum, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan istri anak dulu pernah operasi tumor otak. Terus kemudian sudah operasi di Rumah Sakit Karyadi. Ya. Tapi karena Karyadi Semarang, Pak. Tinggal di Kerawang sekarang. Karyadi Semarang maksudnya? Karyadi Semarang ya. Sekarang anak tinggal di Kerawang. Oh, baik. Jadi karena anak sekarang tinggal di Kerawang, ini kan istri kena tumor otak. Walaupun dulu sudah pernah operasi gitu, tapi ini kalau sampai berimbas di kedua matanya itu tidak bisa melihat gitu, Sensei. Ada nggak solusi lain, Sensei ya? Bapak operasi tahun berapa? Oh, ibu istri? 2008 kalau salah, Sensei. Kalau nggak 2009. 2008. Kemudian kena gangguan matanya kapan? Sekitar tahun-tahun inilah, Sensei. Sekarang? Iya, tahun-tahun ini, Sensei. Sekitar 3 bulan, 4 bulanan lah. Belum pernah dibawa ke klinik atau ke dokter? Belum. Istri saya sudah trauma, tidak mau untuk operasi kesekian kalinya, Sensei. Cukup? Baik. Cukup ya, Sensei. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sensei, Pak. Terima kasih, Sensei. Iya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Sensei. Sebenarnya kemarin berarti operasinya berhasil ya? Iya. Ini salah satu contoh saya kasih tahu. Jadi Iya. jangan kemudian antipati kesannya itu, ya kan? Kalau ke rumah sakit demikian dan demikian ini, maksudnya operasi tumor ya? Iya, Kemudian dari 2008 2008 tadi ya. kemudian berjalan bagus ya. berhasil bagus. Kemudian baru belakangan ini kena gangguan di penglihatan mata. Ya, penglihatan mata. Tadi saya sempat menyebutkan anggur, wortel, kemudian jeruk. Ini termasuk tanaman yang disebutkan dalam penelitian saintifikasi ya ada anti kanker lah, antioksidan lah. Ya. Maka seorang pengobat yang ahli itu seharusnya lebih menganjurkan makanan terlebih dahulu. Ya. Kalau Bapak itu mau menggunakan jus ini berarti tanpa jahe. Karena tadi saya sudah sebutkan ya beberapa hal bahwasanya manfaat dari anggur dengan jeruk di mana dia antioksidannya juga tinggi. Kemudian juga yang memiliki sifat anti kanker, efek farmakologi anti kanker. Ya kan? Anggur, kemudian jeruk dan wortel juga. Tapi saya tidak menganjurkan jahe. Jadi kalau mau menggunakan jus ini berarti tanpa jahe. Dan untuk memastikan apakah matanya itu imbas dari tumor yang dulu atau hal yang baru, tentunya kan harus diadakan diagnosa. Ya, betul. Terserah Bapak mau mendiagnosa ke dokter setempat. Di Kerawang juga lebih luas ya. Bukan berarti saya mengatakan Kerawang lebih maju dari Semarang, kan? Bukan begitu kan. Semarang ibu kota kan, ibu kota provinsi. Ya. Tapi Kerawang juga sempat terkenal juga menduduki UMR tertinggi, jadi oke juga kan berarti ya. Jadi ada beberapa rumah sakit juga bisa dicek, ada beberapa Sensei dan Tabib juga bisa dicek ya. Kalau merasa penyakitnya itu serius, maka silakan datang ke tempat tabib terdekat, dokter terdekat, rumah sakit terdekat. Kalau dikhawatirkan sama dengan tumor tentunya. Saya hanya bisa menganjurkan makan makanan dan buahan yang anti kanker dan antioksidan, gitu kan. Kalau untuk selanjutnya ya lebih baik dicek terlebih dahulu. Terserah Bapak mau ke mana yang terdekat. Kalau merasa itu, jadi jangan kemudian saya trauma misalkan. Orang ya harusnya kadang
seorang yang habis operasi kalau merasa berhasil, kita harus berpikir dulu kena tumor itu karena apa kan? Kalau misalkan karena makanan dan minuman, ya harusnya dihindari yang seperti itu, sehingga traumanya itu pas. Ya kan, kalau tobat nasuha itu pas, benar-benar meninggalkan apa yang menjadi penyebab tadi, gitu kan. Ditanyakan penyebab kanker kan banyak, di googling di internet juga banyak apa yang menyebabkan seorang kena kanker. Tapi terbukti karena ini tadi juga riwayatnya operasi dari dokter berdasarkan sains, ya kan, saintifikasi. Dokter itu benar-benar penelitian ilmiah gitu ya. Kalau kami penelitian alamiah. Ya. Dan anggur serta jeruk ini sesuai penelitian ilmiah yang tadi saya sebutkan, saya bacakan. Di antioksidan, di anti kanker, itu secara penelitian ilmiah. Dan secara alamiah dia juga bisa mendinginkan pada tingkatan panas yang sampai tingkatan panas paling panas. Ini sampai pada tingkatan panas infeksi, ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan untuk mengetahui lebih lanjut ya silakan Bapak cek di pengobat terdekat. Pengobat terdekat berarti kalau bisa dokter kalau terdekat itu. Nah, pengobat itu berarti dokter. Nah, kalau tabib Shinsei itu bukan pengobat, ya, tapi mendukung, merawat kesehatan, kemudian mencegah. Ini kan kalau tindakan kuratif itu sekarang soalnya tindakan kuratif diserahkan ke dokter, ya. Tapi kalau hanya sekedar perawatan, ya, tindakan preventif, pencegahan atau rehabilitatif, itu yang diserahkan kepada tradisional. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Selanjutnya. Amin. Jazakallah khairan Shinsei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang berada di Kerawang. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ibu Ida di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shinsei. Waalaikumsalam. Shinsei mau bertanya, ibu mertua saya usia 84 tahun saat ini menderita batuk dan kadang sampai ngerasain sesak nafas. Terus susah banget ngeluarin dahaknya. Mohon solusinya. Nah, ini tadi itu Mas. Mengatasi batuk sekalian sesak. Batuk tanpa sesak atau batuk sesak. Batuk tanpa dahak ataupun batuk berdahak. Bisa menggunakan ini tadi. Nanti diputar ulang, scroll kembali atau dibalikin lagi. Putar dari awal. Bisa, insya Allah. Nanti bisa didengarkan lagi dosis-dosisnya juga. Sebenarnya kalau kita takaran ya, kalau dosis itu obat. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Amin. Selanjutnya. Syukran Shinsei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shinsei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shinsei, saya pria umur 49 tahun, punya keluhan sering kencing, telinga berdenging, sering lapar juga, mulut kering, berat badan turun, gatal-gatal di punggung, telapak tangan, dan gangguan. Ya, mohon solusinya Shinsei. Syukuran. Yang disebutkan itu semua itu sebenarnya penyakit yang dimulai di musim dingin sebenarnya. Masih berlanjut berarti. Ini masih berlanjut, masih setia berarti. Masih setia. Kan di musim dingin yang kemarin itu kan orang seperti itu tuh gangguannya semuanya. Ya ini saya punya datanya, saya mencatat datanya itu. Orang yang terkeluhan tadi ya, saya tambahkan lagi. Jadi gigi ngilu, kemudian telinga berdenging atau telinga tuli atau rambut rontok, nyeri tumit, nyeri tulang, nyeri persendian, kemudian sesak nafas, flu batuk, pilek. Itu saya catat kemarin beberapa itu masuk pada bulan tanggal 18 September. Ya, ketika angin berembus dari barat laut ke arah tenggara, di mana matahari terletak di langit belahan selatan melintas garis balik utara 2 derajat lintang utara. Ini saya catat juga loh ya. Awal mulainya itu rotasinya sekitar 25 hari, di mana penyakit yang tadi disebutkan itu menyerang, kemudian berlanjut. Lebih dingin keduanya, kalau dingin pertamanya itu lebih ke situ tadi yang saya sebutkan. Kemudian dingin keduanya itu juga dimulai tanggal 13 Oktober sampai 8 November. Angin berubah dari barat laut ke arah tenggara. Dan sama saja masih yang diserang adalah organ ginjal, kemudian juga nambah.
Jadi ada rematik tadi yang kena ginjal ke ginjal ke tulang, kemudian ke rambut, kemudian ke telinga, kemudian berpengaruh pula setelah paru-paru kemudian ke jantung. Kalau tadi yang pertama itu ke paru-paru, kemudian ke jantung, kemudian ke limpa, kencing manis, kemudian ginjal dan bagi beberapa penyakit kelamin lainnya seperti keputihan, para ibu-ibu perempuan biasanya gangguan rahim, ya. Dan terakhir kemarin yang ketiga saya catat juga tanggal 9 November sampai 21 Desember. Itu juga masih seperti itu, tapi serangannya lebih meluas, yakni selain ke telinga tadi masih meluas ke paru-paru, ke radang tenggorokan, kemudian ke perut, kemudian ke punggung. Kemarin baru biasanya beberapa pasien yang ada itu tanggal 22 Desember itu udah berakhir gitu. Ini kok malah masih catatan lama itu kan. Makanya saya masih punya datanya. Jadi catatan lamanya seperti itu. Nah, ini harusnya kan sudah tidak. Bapak bisa menggunakan apel ya, apel hijau kemudian di blender sekitar 3/4 gelas, dapat 3/4 gelas, kemudian diminum, lakukan 2 kali sehari. Ya, atau kalau tidak ada beberapa sayuran, ada labu siam, banyak diantaranya ada labu siam, ada caisim. Caisim itu apa? Sawi hijau. Dari itu kemudian juga kecipir, ini juga efektif, bisa digunakan. Pokoknya kalau sekarang itu lebih dibutuhkan perbanyak konsumsi sayur, untuk menghindari tadi atau mengisi esensi yang hilang. Ini sebenarnya udah lama. Kalau sekarang sudah tinggal sedikit kok yang mulai dari tanggal 22 Desember kemari, data penyakit yang seperti disampaikan tadi udah mulai sedikit ya, tidak seperti yang tadi saya sebutkan di awal-awal bulan September tadi. Ya, demikian, mudah-mudahan langkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Sensei, anak saya sekarang sudah umur 7 tahun lebih, tapi berat badannya hanya 20 kg saja. Ini gimana ya Sensei untuk anak saya agar nafsu makannya 7 tahun? Iya, umurnya 7 tahun, tapi berat badannya 20 kg. Iya. Ini merasa kurus berarti ya? Iya, kurus, betul. Gimana Sensei solusinya agar anak saya ini nafsu makannya naik? Syukuran. Beberapa hal nafsu makan naik itu bisa menggunakan kunyit, bisa menggunakan tumbuh hitam, atau bisa menggunakan daun mengkudu ataupun daun pepaya. Daun pepaya direbus, airnya diminum, itu juga mengurangi lendir, dahak, dan kurangi yang makanan yang gurih-gurih. Gurih-gurih. Ya. Karena yang namanya nafsu makan itu kadang-kadang karena kebiasaan makanan gurih. Ya. Sekarang gini aja dah, anak kecil disuruh milih kerupuk sama nasi. Ya kan? Iya. Mesti milihnya kerupuk, karena kerupuk mesti gurih. Kalau sudah terbiasa makan kerupuk, ya saya juga suka kerupuk, tapi terbiasa makan kerupuk, biasanya nasinya dikit, karena kerupuk biasanya lebih enak gitu kan, daripada nasi. Makanya kalau orang tua sudah memberikan kerupuk kepada anak, dia harus bisa masak yang enak, yang di lidah si anak itu melebihi rasa kerupuk tadi. Ya. Ini kerupuk kan contoh, banyak yang lainnya kan. Teman-temannya kan pakai yang ya kan. Betul. Ada cireng, cimol, sebagainya banyak tuh. Yang tentunya pasti lebih enak lah. Apalagi nanti kalau pas sekolah, di depan sekolahan itu udah boleh dibilang makanan wajib itu di depan itu, ya kan? Yang lebih enak daripada makanan di rumah, itu pasti. Ya anak-anak cireng sama nasi enak mana? Ya pasti enak cireng lah. Sepakat seperti itu. Ya maka usahakan yang porsi makan gurih-gurih yang kayak gitu, kayak kerupuk sejenis itu diimbangi dengan nasi tadi. Kalau memang sudah terlanjur memberikan, mau nggak mau masaknya yang enak. Karena nggak nafsu makan itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama masaknya nggak enak. Kemungkinan yang kedua memang ada gangguan pada pencernaannya karena salah pola di awalnya. Ya. Itu. Kalau contohnya kayak sekarang. Sekarang itu orang itu butuh sayur. Ya, saya bisa ngomong begini, ya bisa. Karena saya misalkan hari ini kayak kemarin misalkan istri saya masak sayur bayam misalkan. Itu nggak sampai sore.
Artinya walaupun sewajan besar, kami cuma 6 orang gitu ya. Kira-kira itu prediksi itu bisa sampai sore. Kalau di kami pada saya itu ternyata enggak juga. Masya Allah. Iya, tapi kalau masak ayam ya kadang-kadang bisa sampai besok. Gitu kan. Masak ayam. Karena kebiasaan tadi. Saya bisa ngomong karena Ya. kebiasaan tadi. Tapi kalau kebiasaannya itu keluarga mau dimasakin bayam kayak, tapi kan harus enak tuh. Iya kan? Ya. Walaupun bayam kalau nggak enak ya tetap aja kan. Orang nggak milih. Enak dulu. Untuk mengalahkan makanan itu. Baru setelah itu kalau memang tetap tidak bisa, baru pakai tadi air kunyit kayak air apa? Daun ini, papaya, daun mengkudu. Mengkudu. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar medis yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali, Nenek Hanif di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Ya, cucu saya selalu flu dan batuk, Sensei. Apakah karena sering minum jus kurma dan timun, ini apa ada pengaruhnya dengan gejala penyakitnya tersebut? Karena cucu saya ini sering minum jus tersebut. Jazakallah khairan, Sensei. Jus kurma dan mentimun harusnya kan enggak ya. Karena itu seimbang. Ya. Tadi seperti yang disebutkan, sekarang itu masih musim batuk. Musim batuk. Ya, kurma harusnya enggak, timun juga enggak. Kalau masih batuk, usahakan pakai wortel diparut, kemudian dikasih madu, kemudian diminumkan. Kasih jahe sedikit, kemudian diminumkan. Jangan sampai kemudian, misalkan gini, anak saya biasa minum kurma dengan timun. Ya. Sudah berapa lama ya? Sudah 1 tahun misalkan. Batuknya sekarang. Ya enggak lah, ya kan? Dan enggak ada data yang menyebutkan kurma dan mentimun itu bisa menyebabkan batuk. Memang ada kurma itu bisa menyebabkan, bagi orang yang tidak terbiasa bisa menyebabkan sembelit. Iya. Karena kurma sifatnya panas. Tapi ini udah dikasih timun. Iya. Kan enggak kan? Itu pun disebutkan oleh Imam Al-Qayyim kan. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan kurma, kalau dia makan, bukan jus loh ya, bukan diminum loh ya. Kalau dia makan, kata beliau rahimahullah, itu bisa menyebabkan gigi sakit. Ya, manis dong. Kemudian juga sembeli dan seterusnya. Tapi kalau dikasih timun kemudian diminum kan enggak. Berarti kalau begitu pertahanan tubuh berarti lagi lemah ya. Enggak tahan karena cuaca. Enggak tahan karena cuaca. Boleh ditambah wortel diparut, kasih madu, kasih gaye dikit, kemudian diminumkan. Ya, sesuai dengan kapasitas anaknya. 1 sendok makan kayak ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan Sensei atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Silakan Sensei. Kita masuk tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 12 Februari 2026. 12 Februari ya. 12 Februari. Iya. Sebenarnya kita udah masuk musim semi. Musim semi pertama kemarin berakhir tanggal 2 Februari. Ya. Yang cuaca dan anginnya itu banyak terjangkit menyerang, membuat penyakit baik endemi ataupun epidemi. Karena angin bertiup kencang membawa bulu-bulu rawi, menyebabkan kulit gatal karena menyerang paru. Kondisi kesehatan kurang baik seperti terserang flu karena lemah paru, demam, radang tenggorokan, dan amandel, juga penyakit kulit, rematik, jantung, pencernaan dan pinggang. Tapi wanita keputihan, bahkan semasa anak-anak. Dan masuk musim kedua dari 3 Februari sampai 28 Februari nanti. Ya. Di mana angin dari barat daya ke timur laut. Matahari melintas garis balik selatan 17 derajat lintang selatan. Biasanya angin semi lembab asli itu biasanya cuaca itu tidak menyebabkan tubuh menjadi sakit. Ya paling flu atau batuk dikarenakan serangan ke paru-paru. Dan emosi yang tidak dapat terkontrol karena dan waktu menyebabkan gangguan punggung. Karena cuacanya tidak panas. Mata, saraf, kemudian jantung itu gampang juga terpengaruh karena lembab mempengaruhi jantung. Peredaran darah, karena peredaran darah itu membutuhkan lancar, membutuhkan energi. Kalau tidak maka akan menyebabkan gangguan
jantung dan pusing berkepanjangan di lembab kedua ini. Demikian Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Dan kalau dan alimu jahlu man jahila, siapa yang diberi pengetahuan oleh Allah, ya tahu, yang tidak ya tidak tahu. Nah, apabila seorang itu berubah dan obatnya faida usiba tepat mengenai sasaran penyakit tersebut, kemudian penyakitnya dikalahkan oleh obat tersebut, maka sembuh. Biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya tepat pun obatnya, dosisnya tepat sasaran penyakit, secara perhitungan bisa mengalahkan penyakit, ya kan? Kekuatan tubuhnya juga bisa melawan. Kemudian obatnya juga pas. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan sembuh. Tentu masuk kategori. Tapi kita kan ranah kita adalah mengusahakan tadi, usaha yang mencari ilmu agar tepat obatnya. Ya, bukan cuman sinse, bukan cuman tabib. Dokter juga begitu kan, sekolah untuk dapat mengetahui penyakitnya, penyebabnya, tepat sasaran obatnya, bisa mengalahkan penyakitnya, ya kan? Secara kalkulasi sembuh, tapi tetap aja kesembuhan itu izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kemudian berdoa, dilanjutkan kan berdoa tentunya. Karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi kalau minta sama siapa lagi? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengobatan itu mau nggak mau ya terpaksa tidak terpaksa wajib orientasinya ke tauhid. Harus bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kan kesembuhan tersebut. Kemudian hak prerogatif Allah sembuh atau tidak. Kalau memang doa kita diijabah kemudian sembuh, itu artinya kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kalaupun kita minta sembuh kemudian tidak sembuh, ya Allah Maha Kuasa. Itu menunjukkan, itu kita harus bangga karena kita punya Tuhan yang tidak bisa diintervensi, tidak bisa tolong dong, itu enggak. Ketetapan sudah selesai. Paling enggak kita bangga. Setidaknya penyakit yang diturunkan Allah kena kita itu pun penyakitnya pun dari Allah. Sembuh pun dari Allah. Ini bangganya kita di sini, setidaknya kita diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya waktu saya serahkan kepada antum, bila taufiq hidayah, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fikum kepada Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullah, atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian tadi ikhwati Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat, bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullah, berkaitan dengan mencegah dan mengatasi radang saluran nafas. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan bertawakal karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.